Edis sesat? Yes, Edis yang kalian bangga-banggakan itu memang benar-benar sesat. Ya, dari mana kau tahu? Dia sendiri yang membuka kedok ajarannya. Dia sendiri yang membuka kedok ajaran sesatnya sendiri. Edis sesat, Edis sesat. Nih, tonton dulu video ini. Pertanyaan saya di sini. Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Edis TV mengatakan bahwa Yesus itu sendiri tidak bersama-sama dengan Sang Bapa. Ya, jadi kita sudah tahu ajaran Edis ini gado-gado, Unitarian, ya, Saksi Jehova, ya, ajaran Jesus only. Dia campur adukan di situ lalu dia bentuk teologinya sendiri. Ya, bagaimana dia bilang Yesus sendiri dan tidak bersama-sama dengan Bapa? Di mana ayatnya? Tidak ada ayat. Justru Edis sedang melawan dasar iman kekristenan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Edis sesat, sesat. Ya. Jadi sudah jelas toh? Sudah jelas toh? Waktu dia debat dengan saya waktu itu dia bilang apa? Sang Bapa dan Sang Putra tidak setara. Bayangkan itu. Masih kalian mau mendukung? Siapa yang mau cebokin Edis sekarang? Ya, Sofiatul, Erben, atau siapa? Silakan bersihkan kotorannya yang dibuat oleh Edis. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Katolik harus tahu kali ini menampilkan cuplikan tanya jawab Romo Hero DSVD atau Romo Cafe dengan edisi debutar dari Edis TV. Di dalam diskusi tersebut, ketika ditanyakan oleh Romo Cafe apakah Yesus sendiri atau bersama-sama dengan Bapa, Edis mengatakan bahwa Yesus sendiri, yang artinya Yesus tidak bersatu dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dua pribadi ilahi lainnya di dalam Trinitas. Edis juga tidak bisa memahami antara Tuhan dan Allah. Romo Cafe menyarankan agar Edis belajar filsafat lebih dulu sebelum belajar Alkitab, supaya tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Sebelum lanjut menyaksikan video ini, sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu, ajaran Gereja Katolik tentang doktrin hypostatic union atau persatuan hipostatis, yang merupakan ajaran sentral Gereja Katolik, yang menyatakan bahwa dalam diri Yesus Kristus, kodrat ilahi dan kodrat manusia bersatu secara sempurna dalam satu pribadi ilahi, yakni pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Berdasarkan Alkitab, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus bukan sekadar manusia yang diangkat menjadi Allah, melainkan Sang Firman atau Logos yang kekal, yang telah menjadi daging sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dasar Alkitabiah ini juga dipertegas dalam Filipi 2 ayat 6-7, yang berbunyi sebagai berikut, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini menggambarkan pemosoman diri Kristus atau kenosis, untuk mengambil rupa seorang hamba, sehingga ia memiliki kepenuhan keilahian, sekaligus kemanusiaan yang sejati. Dalam tradisi suci gereja, pemahaman ini dimurnikan melalui pergulatan melawan berbagai ajaran sesat di abad-abad awal. Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi
menolak Nestorianisme yang memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus dengan menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi yang utuh, sehingga Maria layak disebut Theotokos atau Bunda Allah. Puncaknya terjadi pada Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, yang merumuskan definisi dogmatis bahwa kedua kodrat tersebut bersatu tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Rumusan ini memastikan bahwa kemanusiaan Yesus tidak terserap oleh keilahiannya, namun keduanya juga tidak terpisah, seolah-olah Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, pribadi Allah dan pribadi manusia. Lalu melalui magisterium gereja atau kuasa mengajar resmi gereja, sebagaimana tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK 464 hingga 469. Ajaran ini ditegaskan sebagai misteri iman yang melampaui akal budi, namun tetap logis dalam kerangka keselamatan. Gereja mengajarkan prinsip communicatio idiomatum atau komunikasi sifat, yang memungkinkan kita untuk mengaitkan sifat-sifat kemanusiaan dan keilahian kepada satu pribadi Yesus. Oleh karena itu, gereja dapat mengajarkan bahwa Tuhan benar-benar menderita di kayu salib dalam kodrat manusianya, dan seorang manusia benar-benar memiliki kuasa ilahi untuk mengampuni dosa. Secara teologis, hypostatic union adalah fondasi dari seluruh karya penebusan. Gereja Katolik menekankan bahwa agar pendamaian antara Allah dan manusia dapat terjadi, Sang Penyelamat haruslah sepenuhnya Allah, agar memiliki kuasa untuk menyelamatkan, dan sepenuhnya manusia, agar dapat mewakili umat manusia dalam penderitaan dan kematian. Kesatuan yang tak terpisahkan dalam satu pribadi ini menjamin bahwa setiap tindakan Yesus di dunia memiliki nilai keselamatan yang tak terhingga bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks ajaran Katolik yang benar, pandangan Ebis TV yang menyatakan bahwa Yesus sendiri atau tidak bersatu dengan pribadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus saat menjadi manusia merupakan sebuah kekeliruan teologis yang serius. Kesalahan ini biasanya muncul karena kegagalan dalam membedakan antara hipostasis atau pribadi dan substansi atau kodrat atau hakikat. Menurut ajaran magisterium gereja, meskipun Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Roh Kudus, Ia tetap memiliki hakikat ilahi yang satu dan sama dengan mereka. Doktrin hypostatic union menjelaskan bagaimana kemanusiaan bersatu dengan keilahian dalam diri Yesus. Namun hal ini tidak memutuskan kesatuannya dalam Tritunggal Maha Kudus. Mengatakan bahwa Yesus terpisah dari Bapa berarti jatuh ke dalam kesalahan triteisme atau percaya pada tiga Allah yang terpisah, atau menolak keilahian Kristus yang sejati. Gereja Katolik mengajarkan konsep perihoresis atau saling mendiami, di mana ketiga pribadi ilahi senantiasa ada di dalam satu sama lain, tanpa kehilangan identitas masing-masing. Ketika Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku" di dalam Yohanes 14 ayat 10, Ia menegaskan bahwa persatuan hakikatnya dengan Bapa tidak pernah terputus, bahkan saat Ia menjalankan misinya sebagai manusia di bumi. Inkarnasi tidak membuat Yesus berhenti menjadi bagian dari kesatuan Tritunggal. Sang Sabda tetaplah satu substansi atau homoousios dengan Bapa. Oleh karena itu, argumen Edis yang memisahkan Yesus dari pribadi Bapa dan Roh Kudus secara substansial bertentangan dengan syahadat Nikea Konstantinopel. Pandangan tersebut mengabaikan fakta bahwa seluruh tindakan Tritunggal dalam sejarah keselamatan bersifat satu dan tak terpisahkan dalam hal kodrat ilahinya. Kesalahan dalam memahami hal ini seringkali berujung pada penyangkalan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang sehakikat dengan Bapa, yang merupakan fondasi utama dari iman Kristiani. Romo sarankan, esensi Yesus itu Edis apa? belajar Esensi Yesus? filsafat. Tadi yang kau bilang Allah, oke Allah. Nanti kita penting. Contohnya Kita ini. nggak bahas Allah tadi, Tuhan yang kita bahas. Oh iya, Tuhan dengan Allah berbeda. Tadi abang tanya kepada saya, Ya, apakah sekarang Yesus pertanyaan saya, Tuhan dan Allah berbeda. ada kemiripan dan ada perbedaan? Ya, maksudnya fungsi itu peran, makanya kita kembali dari situ. Oke, itu penting sekali. Nanti kita pakai Tuhan, oke lah. Fungsi Sebentar, memang fungsi Yesus itu apa? Oke, Allah mengutus, Yesus merealisasikan. Seperti Bapa mengutus aku,
Aku datang dalam kehendak Bapa. Bapa lah yang mengutus aku. Di sini fungsi Bapa mengutus, anak melakukan. Oke, setuju saya dengan itu. Makanya itu substansinya tetap bahwa mereka Allah. Nah, saya nggak ngerti substansi itu apa. Maksudnya tadi, saya sudah beri contoh ya, Edis. Makanya saya Enggak, jangan ke contoh yang lain begini. Maksudnya substansi Yesus itu apa yang dimaksud dengan substansi esensi, Yesus? tahu nggak esensi? Iya, coba jelaskan dulu apa esensi Yesus. Saya pakai contoh. Enggak, Contohnya, jangan pakai contoh lagi, nanti kemana-mana. Apa yang disebut dengan esensi Yesus? Allah mengampuni, Yesus mengampuni. Pekerjaan atau esensi? Dalam karakter ini, engkau jawab saja, Allah mengampuni? Ya, Oke, hanya Allah yang bisa mengampuni? enggak juga. Berarti siapa juga yang bisa mengampuni selain Allah? Murid-murid juga bisa mengampuni ketika diberikan Roh Kudus kepada mereka. Oke, artinya di situ ada kesamaan esensi sebagai manusia. Kesamaan esensi. Saya nggak ngerti bahasa-bahasa yang begitu. Kesamaan esensi sebagai manusia maksudnya apa itu? Waduh. Makanya persoalan besar saya anjurkan Om Edis supaya belajar sedikit filsafat. Oke, tapi sebelum ke situ Bang, maksud saya begini. Kita biar nggak melebar kemana-mana, apakah tokoh Yesus di dalam Alkitab yang kita baca itu seorang ateis? Siapa bilang Yesus ateis? Sedangkan dia sendiri Allah. Oke, Atau dia sendiri Tuhan. apakah dia seorang ateis? Kalau dia itu Allah, kenapa? Engkau tahu itu kata ateis dari kata apa? Begini, apakah Yesus Etimologinya. manusia? Apakah Yesus manusia? Jangan dulu, dari kata ateis, jangan dulu. Engkau jelaskan apa itu ateis kepada saya. Ateis adalah A, itu artinya dia menafikan atau tidak, dan theos artinya Tuhan begitu atau Elohim begitu. Arti Oke, ateis adalah ateis artinya menolak keberadaan daripada teis atau theos begitu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan engkau bagus. Yesus itu ateis. Bagaimana Yesus ateis sedangkan dia itu adalah theos itu sendiri? Oke, berarti Yesus bukan manusia ya? Yang ini yang nanti akan saya jelaskan. Kita belum masuk ke tema itu dalam union hipostatika. Kita masih dalam Saya pengertian nggak tadi. ngerti bahasa-bahasa begitu. Union hopos, saya nggak ngerti gini. Pakai Nanti saya bahasa-bahasa jelaskan yang dengan kita kitab sama-sama suci ngerti di gitu. tangan. Nanti Gimana? saya jelaskan dengan kitab suci di tangan. Yesus di dalam Alkitab berdoa, Romo bilang berdoa. Dia Edis, menghafal saya nggak akan kepada menjawab. Bapa di surga? Edis, kita sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan dia berdiam di mana? Oke, Makanya di situ apakah ketika pembuktian Yesus itu Allah berarti dia Allah Bapa di surga? Saya jelaskan dulu. Yang ayat yang Kolose ayat Kolose 2 ayat 9 tadi dijelaskan bagaimana. Itu yang saya minta Nanti kau ada jelaskan. Kau lari ke hamba, kau lari ke cuci kaki, kau lari ke semuanya. Saya mau jelaskan itu ayat yang engkau tidak jelaskan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya Allah ini menjadi manusia. Berarti Bapa di surga menjadi manusia. Saya belum bilang Yesus itu Bapa. Berarti Bapa di Siapa surga yang- menjadi manusia. Siapa yang bilang Bapa? Allah yang Saya mana yang jadi jelaskan di manusia? situ. Saya jelaskan di situ yang engkau tidak jelaskan. Edis, kau tidak paham Sekarang tentang di Allah dalam Tritunggal. jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya dia benar-benar manusia dan di dalam kemanusiaan itu berdiam kepenuhan kealahannya. Benar-benar Allah, benar-benar manusia. Pertanyaan belum sampai kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Belum. Apa Allah itu? Sekarang kita buktikan bahwa, jangan dulu tanya Edis, engkau tidak menjelaskan jasmaninya tetapi sungguh-sungguh Allah. Itu yang engkau lari ke pelayan, lari ke hamba, lari ke semua. Pertanyaan di situ. Sekarang kembali ke pertanyaanmu. Apakah Yesus ateis? Saya bilang tidak. Karena Yesus itu theos sendiri. Dia benar-benar theos. Artinya kalau Dia benar-benar ditambah, Allah Bapa. saya tidak bilang Bapa. Jangan tambahkan sesuatu yang saya belum bilang. Oke, apa artinya Yesus Allah itu? Dia itu Allah, artinya apa? Makanya sekarang saya menjelaskan
kenapa Yesus itu Allah. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana Allah ini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Allah inilah yang menjadi manusia. Tapi nanti kita buktikan ini Bapa atau bukan. Itu yang kau maksudkan. Saya santai saja. Makanya saya bilang di sini, engkau ini dari idemu berpikir, engkau ini lebih kepada saksi Yehova. Kamu Vanes. Enggak, kita nggak bicara denom di sini. Tidak, bukan bisa. Tadi mentalitas berpikir antara dua. Arianisme penuh saksi Yehova atau setengah Arianisme unisitarian atau yang namanya Onenes. Tetapi saya tidak mau saya sentuh, tetapi saya akan menyentuh mentalitas berpikir mereka. Pertanyaan saya di sini, Yesus Allah? Iya. Dia sendiri? Maksudnya dia sendiri gimana? Ya, maksudnya dia sendiri saja? Gini Romo, ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah, arti daripada Allah itu adalah otoritas. Jadi Yesus itu memegang otoritas, makanya dia Allah. Dari mana dia dapat otoritas? Dari Bapa di sorga. Yesus tidak punya otoritas. Kalau begitu, dia hanya terima otoritasnya dari Bapa. Dia menerima otoritas itu dari Bapa di sorga. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang dia adalah Allah, apakah dia punya Tuhan atau punya Allah? Oke, penting sekali pertanyaanmu. Saya tahu engkau mau ambil dari Yohanes ketika Yesus bangkit di dalam Yohanes 20. Santai saja. Tetapi di sini pertanyaan saya, Yesus sendiri atau dia bersama dengan Allah Bapa? Yesus sendiri yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, apakah dia berdoa? Yesus sebagai Allah berdoa nggak? Bukan. Pertanyaan, saya sudah jawab pertanyaan, sekarang satu-satu dong pertanyaan. Pertanyaan saya di sini, Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Oke. Yesus itu sendiri, dia adalah Tuhan dan Allah. Betul? Sekarang kita sedikit Romo, biar saya agak sedikit mengkonfirmasi aja gini. Biar tadi Romo ngomongnya udah panjang lebar, saya dengar. Saya boleh bicara nggak kira-kira? Ya, Kira-kira saya boleh bicara nggak? Kalau misalnya saya nggak boleh bicara, berarti room ini kayaknya nggak ngasih ayat kesempatan bahwa bicara. Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya di sini, Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Oke. Yesus itu sendiri, dia adalah Tuhan dan Allah. Betul? Sekarang kita sedikit Romo, biar saya agak sedikit mengkonfirmasi aja gini. Biar tadi Romo ngomongnya udah panjang lebar, saya dengar. Saya boleh bicara nggak kira-kira? Kira-kira saya boleh bicara nggak? Kalau misalnya saya nggak boleh bicara, berarti room ini kayaknya nggak ngasih ayat kesempatan bahwa bicara. Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri. Romo, saya ke sini, saya cuma mengkonfirmasi saja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah nggak? Ya, makanya pertanyaan di sini, Yesus itu Romo sendiri. tidak jawab. Gini, jawab saja simpel. Tidak, saya akan Yesus jawab. yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? Di situ makanya kita akan di situ Romo akan tidak jawab. dijelaskan. Pertanyaan saya tidak akan- dijawab. Saudaraku, saya akan menjawab. Romo tidak Makanya di jawab. situ- Romo berbelit-belit kemana-mana. Gini, Bukan yang saya berbelit, tanyakan begini saudaraku. Romo. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Engkau mau ambil dari Yohanes 20. Di situ nanti Lah, saya akan permisi jelaskan kalau secara seperti itu. Baik, terima kasih, hermeneutiknya. Romo. Terima kasih, teman-teman. Saya akan Ya, karena tidak ada saya jawaban. lari. Oke, Engkau bilang lari bagaimana? Inikah kelas yang Edis TV yang kamu pakai? Dia bilang Yesus sendiri. Dia sudah terjebak. Dia sudah terjebak ketika dia bilang Yesus sendiri. Terjebak. Kenapa? Karena Yohanes 16 ayat 32. Perhatikan baik-baik, mengapa Romo Cafe mengatakan bahwa Edis terjebak oleh jawabannya sendiri?
Karena di dalam Yohanes 16 ayat 32, Yesus sendiri berkata, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Menanggapi Edis, Pak Bum Bum naik dan menjelaskan bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan punya Tuhan. Karena Kolose 2 ayat 9 menyatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dalam wujud manusia atau Allah yang berinkarnasi. Ini menunjukkan kesetaraan Kristus dengan Allah dan kecukupannya bagi keselamatan manusia. Penjelasan Pak Bom Bom semakin menegaskan jauhnya kesesatan berpikir Edis dari iman Kristiani yang sesungguhnya. Sebagai manusia itu yang tadi Romo tanya tadi kalau saya 2:9. Tadi kalau saya dan Romo tadi saya ada situ saya tanya sama Edis, kapan keilahiannya Yesus keluar dari Yesus? Mencret dia. Tadi Romo tanya tanya aja. Yesus sendiri kan tidak bilang Yesus sendiri. Kayak lagunya di Kardila, sendiri lagi. Aduh hancur. Sendiri lagi. Itu hancur dengan Yohanes 5 ayat 30. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa, Firman, dan Roh. Itulah tiga pribadi. Secara hipostasis, tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Kau bilang sendiri lagi berarti terpisah kah? Oh, darah Yesus berkuasa. Tuhan, ajaran dari mana itu? Kolok-kolok. Kolok-kolok. Ajaran di mana itu tiga Tuhan? Oten, sadarlah ya. Kalian bilang saya penjilat. Saya ini paling takut. Lebih baik saya belajar di buku-buku saya nih. Sebentar. Aduh. Nih. Ini. Lengkap dan baret. Kalian baru hafal satu ayat Alkitab. Kisah Rasul 4 ayat 27, Matius 12 ayat 15 sampai 18. Yesus adalah seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 tadi. Apa lagi? Yohanes 20 ayat 17, kembali kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Lukas 2 ayat 22. Yesus dibawa kepada Tuhan. Matius 11 ayat 25, Yesus punya Bapa, punya Tuhan. Lukas 10 ayat 21. Baru hafal ayat 1 Alkitab saja melawan Romo. Aduh, saya ini kan selalu ikut Romo. Jadi, saya kadang-kadang nonton di bawah, saya ketawa-ketawa Romo, jujur. Saya tanya teman-teman di bawah, saya ada komentar-komentar itu. Saya ketawa-ketawa, saya bilang gas. Yang bidat-bidat, apalagi Yohanes. Kemarin Pendeta Daniel. Saya ketawa-ketawa, Tom. Saya ketawa-ketawa, itulah. Oke lah Romo ya, saya lagi live. Nanti kapan-kapan saya naik. Salve, terima kasih banyak. Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini sudah terjawab. Dan dia memang tidak mau naik, tapi sudah. Romo sudah menjawab. Itu jalan Tuhan semua. Makasih ya, Romo. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, saya pegang handphone begini jadi Romo nih. Pegang handphone begini saya ada live jadi orang semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Salve. Shalom. Salve. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.